Kau sudah hadir mana anak-anakmu berkumpul. Kami lebih dari 2-3 orang. Karena janji-Mu 2-3 orang bersehati berkumpul, berdoa, memuji, menyembah. Engkau ada Tuhan. Kami tahu Roh-Mu Tuhan hadir, menjamah setiap hati, menjamah setiap roh, jiwa, tubuh kami. Mungkin yang datang dengan berbeban berat, mungkin yang datang dengan sakit penyakit, mungkin yang datang dengan pergumulan demi pergumulan. Kami percaya Engkau-lah kekuatan kami, Engkau-lah penyembuh kami, Engkau yang memulihkan kami Tuhan. Ibadah kami tidak pulang dengan sia-sia. Ada kekuatan roh yang Tuhan berikan, ada pembaharuan dalam pikiran kami, sehingga kami terus tertanam berakar di dalam Tuhan dan bertumbuh dan juga berbuah-buah lebat untuk kemuliaan nama-Mu. Urang Bapa lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu di penghujung akhir zaman ini. Kami bukan lagi bermain-main dengan hari-hari ini Tuhan, karena kami tahu di depan kami ada masa-masa kesusahan besar, masa-masa kesulitan yang mungkin kami tidak bisa menanggungnya. Tapi Tuhan sudah beri kekuatan baru pada hari ini, sehingga kami percaya sungguh di dalam tangan-Mu ada masa depan, sungguh ada pengharapan dan kekuatan baru. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Semua yang percaya katakan amin. Siapa di sini yang bersemangat? Angkat tangan. Wah, haleluya, Ibu Gembalanya yang paling keras suaranya ya. Ya saudara, ayo bangkit dulu ya. Masih bisa berdiri? Kalau Bu Maria, nggak boleh ada yang tertidur. Kalau saya bawa kebenaran firman, nggak boleh ada yang ngantuk. Kalau yang ngantuk, jangan ngantuk ya, jangan ngantuk. Ini masih jam berapa nih? Saya pernah kebaktian, ibadahnya jam 1 sampai jam 3 siang. Kita melayani, itu kan jam-jam ngantuk ya saudara ya. Makanya saudara ya, kiri kanan, jangan ngantuk ya, tetap bersemangat ya. Yuk kita 3 kali ya, haleluya. Haleluya itu orang-orang dunia nggak ngerti artinya apa haleluya. Itu bahasa surga. Itu bahasa haleluya itu ada di surga saudara ya. Haleluya 3 kali artinya puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Iblis gemetar, silakan duduk. Kalau kita berkata haleluya sampai ke alam roh, jangan haleluya, haleluya, otak masih di luar. Otak mau masak apa? Otak nih masalah-masalah ya. Seringkali saudara duduk di sini, tetapi pikiran bisa di luar loh. Benar gak? Ya, di masalah, tadi anak, aduh kompor udah matiin belum ya? Aduh, nanti makan apa ya? Aduh, ada yang diingat, ada yang dilupa gitu kan? Nanti inget-ingetnya, aduh berita-berita yang di TV, ntar, aduh, nih lagi gempa nih di mana-mana 3 negara kemarin bersamaan loh saudara. Bumi ini sedang panas. Karena janji Tuhan, firman Tuhan mengatakan bumi yang dulu tuh dihancurkan karena dosa dengan air, dengan zaman Nabi Nuh. Tetapi Tuhan bilang bumi yang sekarang ini tersimpan dengan api, ya. Api apa? Nanti gunung meletus, panas, bumi makin panas ya. Akhirnya gempa di mana-mana. Saudara sudah siap? Siap. Siap menghadapi masa-masa kesulitan? Siap menghadapi masa-masa sukar? Ikut Tuhan mah enak, diberkati, Bu Maria. Nanti ada pekerjaan, tiba-tiba ada berkat. Memang betul. Tetapi kalau diiming-iming hanya berkat, diiming-iming hanya uang, diiming-iming hanya ada pekerjaan. Banyak loh yang meninggalkan Yesus. Sudah dibaptis, sudah terima Yesus, tapi kembali ke agamanya penyembah berhala. Kenapa? Gue ikut Tuhan kok gak seperti yang dijanjikan. Gue ikut Tuhan kok begini katanya. Kembali lagi loh saudara. Kenapa dia tidak punya perjumpaan dengan Tuhan, tidak berakar di dalam Tuhan, sehingga mudah sekali imannya goyah. Saya beberapa hari lalu mendengar ada satu teman saya buka persekutuan doa juga, dia mendanai hamba-hamba Tuhan, mendanai penginjilan, mendanai sekolah Alkitab. Tahu nggak saudara, banyak hamba-hamba Tuhan sekarang yang mau murtad, nggak tahan.
dengan apa dalam pelayanan mereka nggak tahan ujian, tekanan, nggak tahan dengan ekonomi juga. Banyak hamba-hamba Tuhan nggak hanya jemaat yang digoncang, hamba-hamba Tuhan juga banyak nanti yang digoncang. Mereka mau meninggalkan pelayanan, meninggalkan jemaatnya, meninggalkan Tuhannya. Hati-hati loh saudara. Oleh sebab itu, mari kita tidak hanya makanan enak, tidak hanya makanan bubur, susu. Itu bayi-bayi rohani yang hanya doa langsung dijawab. Doa ini, Tuhan baik loh Bu Maria. Saya doa ini dijawab. Saya minta ini diberi. Saya ada masalah, Tuhan tolong. Oh, puji Tuhan. Dalam hati saya, belum nanti kalau nggak dijawab gimana? Ya, karena dia sukacita banget, senang banget. Setiap doa dijawab, setiap minta sama Tuhan dikasih. Dia bahagia banget, dia cinta sama Tuhan. Ini tapi dalam hati saya, nanti kalau misalnya doa nggak dijawab, masalah nggak ada solusi, terus saudara berdoa seolah Tuhan pergi, katanya seolah-olah Tuhan buang muka, katanya gitu ya. Buang muka, nggak mau melihat kita. Bagaimana reaksi kita? Ada saatnya akan ditinggalkan loh. Ada saatnya akan ujian itu dibiarkan loh. Ada saatnya saudara berdoa, itu plafon, ini plafon mentok, nggak nyampe ke sorga. Doa saudara. Waduh, sorry ini ada apa nih? Supaya nggak ngantuk tuh. Masih pagi ya, masih segar ya. Mari saudara kita baca kebenaran firman. Saya juga selalu tanya sama Tuhan ya, setiap saya pelayanan. Tuhan, apa yang harus disampaikan? Karena firman begitu banyak. Apa yang harus disampaikan Tuhan? Setiap gereja beda-beda. Setiap pelayanan, ministry, ataupun kemana kita pergi, Tuhan utus untuk melayani firman, itu beda-beda. Jemaatnya, kebutuhan mereka apa, kita nggak tahu. Tapi Roh Kudus yang tahu ya. Saya dikasih firman untuk jemaat di tempat ini, Roma 8 ayat 18 sampai 24 ya, 6 ayat aja ya. Kita baca sama-sama, bisa ditayangkan. 1, 2, 3, pengharapan anak-anak Tuhan. Pengharapan anak-anak Allah. 1, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sampai menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Amin. Saudara, perikopnya pengharapan anak-anak Allah. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Maka di dalam Tuhan jangan pernah saudara hilang harapan. Jangan pernah saudara, aduh ini gak ada harapan lagi deh. Ini gak mungkin deh. Ya, sakit penyakit ini nggak mungkin ada obatnya, nggak mungkin ada kesembuhannya. Apalagi yang kalau tiba-tiba sakit kanker, ya saudara. Berapa waktu ada teman-teman kami ada berapa sakit kanker, ada saat udah meninggal, ya. Tapi pengharapannya tidak hilang. Kenapa? Ada pembebasan tubuh. Pada saat tubuh yang sakit ini lepas dari sakitnya, dari penderitaannya, dia memakai tubuh kemuliaan. Dia sampai ke surga dengan pembebasan. Yang penting apa? Yang penting dia sudah berdamai dengan suami, dengan keluarganya. Dia menyimpan kepahitan berpuluh-puluh tahun, 20 tahun dia simpan kepahitan. Mungkin ada perkataan perbuatan suaminya yang menyakiti hatinya, disimpan terus. Jadi akar kepahitan, saudara. Ya, hati-hati. Karena setiap penyakit itu kebanyakan dari pikiran, dari hati. Ya, nyimpan kecewa, nyimpan kesel, gondok. Kok sama orang jadi gondokan, saudara.
Benar, ya benar loh saudara. Jadi sakit gondokan, nahan nangis, nahan kesel, jadi gondok di sini. Ya, oleh sebab itu lepaskan pengampunan, lepaskan semua kepahitan, sampah-sampah dibuang dalam hidup kita. Ya saudara. Jadi Tuhan bilang kita ini semua nggak orang fasik, nggak orang benar, nggak orang dunia, nggak orang Kristen, nggak orang percaya. Mereka mengalami kesusahan, mengalami nggak? Mengalami. Orang yang di luar Tuhan, di luar Kristen mengalami masalah juga, pergumulan, sakit penyakit, kesusahan, sama. Makanya dikatakan tadi semua makhluk mengeluh akan bebannya hidup. Dunia ini sudah terkutuk. Ya, makanya bumi ini sebetulnya diberikan Tuhan kepada Adam Hawa, tetapi menjualnya kepada si iblis. Ya, si iblis bilang, "Oh, makan buah ini, engkau akan tercelik matanya, kau akan terbuka, engkau akan berkuasa, kau akan hebat, kau akan seperti Allah." Tetapi sesungguhnya dia akhirnya nurut sama iblis, ikut sama iblis. Makanya iblis mengambil semua kemuliaan Adam Hawa, mengambil apa yang sudah diberikan oleh Tuhan ya kepada Adam Hawa. Makanya saudara, jangan salah, bumi ini kita, tanah ini terkutuk. Maka susah payah kita mencari kerja, berkeringat, kalau di sawah mencangkul, ya, membajak, ya, kan tanah keras, ya, banting tulang, ya saudara, tulang dibanting-banting, ya, berpeluh lah gitu ya. Ya saudara, kita ngalamin, semua orang dunia ngalamin, tetapi yang membedakan apa saudara? Yang membedakan kita punya pengharapan. Dan pengharapan kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Siapa di sini yang punya masalah? Angkat tangan. Anak-anak juga punya masalah. Yang gak punya masalah, angkat tangan. Joel, kamu gak punya masalah. Kamu punya masalah gak? Berarti ini semua ada masalah ya. Percaya aja saudara ya. Setiap manusia, saya suka bilang ini, selama kita 2x1 belum masuk kuburan, masalah tetap ada. Bahkan kuburan pun bisa digusur, masalah ada. Tapi yang mati sudah tidak merasakan ya, sudah masuk dalam kerajaan surga kalau dia percaya Yesus ya. Jadi saudara, dikatakan dalam firman Tuhan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi ada pengharapan. Jadi saudara jangan melo terus, sedih terus, capek terus, lelah terus. Boleh mengeluh, tapi jangan sering mengeluh, akhirnya bersungut-sungut ya. Kita percaya bahwa kemuliaan dan penderitaan zaman sekarang tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan kita terima di surga yang kekal. Ya saudara, kita ini umur di dunia paling berapa tahun? Ayo, berapa tahun umur di manusia di bumi ini? Ada yang 70, 80. Orang-orang Jepang itu bisa sampai 100 tahun, 125 tahun. Itu orang-orang Jepang karena dia sehat, hidup sehat ya. Mungkin makan sayuran atau apa. Ya paling manusia umur 100 lah, 125. Selebihnya kematian, kekekalan. Kekekalan di sorga atau kekekalan di neraka ya. Di Hades apa di Firdaus, menanti penghakiman. Semua orang akan menghadap tahta pengadilan Allah. Jadi kita harus lebih lagi kuat di dalam Tuhan ya. Siapa di sini yang berakar dalam Tuhan, baca firman setiap hari? Bapak pendeta, Ibu pendeta, jemaat, nanti ada hadiah. Ada kue. Bu Maria bawa kue karena Bu Maria kan tokoh bahan kue. Siapa yang tiap hari baca Alkitab jujur? Wow, nah, Ibu 1. Gak ada lagi. Tiap hari lo rutin 2. Siapa lagi 3 yang kecil? Tiap hari berdoa aja deh, berdoa. Ya tiap hari berdoa. Ya siapa yang berdoa?
Siapa yang gak berdoa? Paling doa makan Bu Maria. Tuhan berkati makanan bakso ini enak Tuhan. Haleluya, amin. Ntar siang doa, Tuhan terima kasih untuk ayam goreng ini Tuhan. Terima kasih Tuhan berkati kudusan, amin. Sore lagi Tuhan, terima kasih untuk Indomie ini Tuhan Yesus. Berkati Indomie ini Tuhan. Karena ini Indomie berbagai rasa, ada rasa rendang, soto, sebagai macam rasa-rasa. Hanya doa makan. Saudara, cukup gak doa makan? Nggak cukup, saudara. Dikatakan hendaklah kau berjaga-jaga minimal 1 jam saja. Ambil waktu. Saya dilatih ya, dulu waktu kecil saya sekolah minggu. Dilatih di gereja kami untuk berdoa. Kita ada doa berantai. Mungkin sini ada ya. Kamu ambil sejam, kamu ambil sejam. Karena kita masih remaja, saya tuh bingung. Doa 1 jam, ngapain aja doanya? Saya nggak pernah doa. Jadi itu sampai 24 jam. Jadi kita ambil yang jam-jam kita bisa. Saya doa. Saya mulai itu belajar berdoa. Saya berdoa. Ya apalagi ya? Semua udah saya ngomongin gitu ya. Apalagi nih? Doa apalagi nih? Itu waktu remaja, waktu masih kami kecil. Masih 15 tahun, 12 tahun ya. Tapi itu Roh Kudus ajarin, ayo memuji. Ayo menyembah. Ya, jadi disertai 1 jam itu pujian, penyembahan, berdoa, baca Alkitab. Itu belajar loh. Untuk tertanam di dalam Tuhan. Kalau enggak kita enggak akan kuat. Karena yang dipikirin manusia hanya makanan jasmani. Terus pagi makan apa? Siang makan apa? Sore mau makan apa? Pagi nasi uduk bakmi. Siang apa? Sore apa? Makanan jasmani terus yang diurusin. Pernah nggak ditanya, kamu sudah makan firman Tuhan belum? Ada hamba Tuhan. Dia dididik dari kecil. Dia ini Alkitab, dia ini makanan. Sebelum dia makan, dia harus baca Alkitab dulu oleh papahnya. Kalau belum baca Alkitab, ini makanan di depan mata nggak boleh dimakan loh. Saking begitunya papahnya mendidik. Jadi dia dibaca Alkitab dulu selesai, berapa pasal, bisa sepasal. Baru dia boleh makan. Ini makanannya mangkok makannya udah di depan mata, sudah ngiler. Tapi dia harus baca Alkitab dulu. Kalau sudah selesai baca Alkitab, baru dia boleh makan. Itu dididik loh saudara. Tapi dahsyat didikan sekarang jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Memberkati berbagai gereja. Luar biasa karena didikan apa? Didikan orang tua. Ya, jadi mementingkan perkara-perkara rohani, jangan perkara jasmani. Terus bukannya nggak boleh, tetapi seimbang. Utamakan yang rohani itu membuat kita kuat, kita strong, kita nggak mudah patah semangat, nggak mudah kecewa, nggak mudah murtad, nggak mudah nanti kepahitan, karena ada roh yang kuat. Firman itu membentuk pikiran kita, membentuk hati kita, membentuk karakter kita, sehingga kita boleh menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Saudara, ada kesaksian beberapa waktu lalu ya. Memang ini dunia sedang sakit, saudara. Saya sampai terkaget-kaget. Banyak sekali orang yang aneh-aneh zaman ini, saudara. Saudara tahu nggak, waktu zaman Nabi Lot, dia kan tinggal di satu kota, namanya apa? Kota Sodom dan Gomora. Jadi dia milih sama Abraham, kamu dulu deh milih. Dia pilih, waduh bagus, tamannya kayak taman surga. Akhirnya di Sodom dan Gomora, tapi dia lupa orang-orang yang di dalam itu banyaknya apa? Homoseks, LGBT. Ya, cowok dengan cowok itu dari zaman dulu sudah ada loh. Ya. Itu padahal itu tamannya, suasananya, kebun-kebunnya seperti surga, indah. Tetapi lupa orang-orangnya bejat, orangnya jahat. Ya. Makanya orang-orang yang benar akan aduh kalau kita dengar berita ini orang begini kita susah hati. Nah, itu sekarang kita melihat ketidakbenaran kita susah hati. Kemarin di berita ada pembantu dicungkil matanya sampai dibengep 3 tahun, disekap pacarnya, disiksa loh saudara. Itu saudara beritanya saudara tahu ya, itu ngeri banget loh saudara. Sampai di biji matanya diambil, terus udah dirajam, dipukulin. Sampai 3 tahun disekap loh, serem. Jadi kita yang orang benar nih, aduh kayak kita nih mengeluh karena orang-orang bejat di sekeliling kita gitu ya. Nah ini nanti akan terjadi pembebasan tubuh ini, karena tubuh kita tubuh dosa. Saudara dan saya masih bisa melakukan hal yang tidak baik, tapi kita ikuti
roh Tuhan, matikan daging, ikuti Tuhan. Jadi kesaksian saya waktu itu mendengar ya, ada teman-teman dekat juga. Saya melayani satu tempat, jadi dia ada WL-nya ya. Udah selesai kebaktian, kita ngobrol. Bu, suaminya mana? Saya lihat dia selalu sendiri perginya, gak ada suami gitu ya. Bu Maria, saya ini cerai. Loh, kok cerai? Saya bilang gitu, kenapa cerai? Suami saya homo. Jadinya cerai karena suaminya homo, saudara. Aduh, dalam hati saya, Tuhan Yesus tolong gitu ya. Jadi nggak lama, seminggu lagi ada teman bilang, Bu Maria, doakan apa? Anak saya, anak cucunya udah 2. Ternyata mantunya kegaet, selingkuh. Saya pikir selingkuh sama cewek, saudara. Selingkuh sama cowok, saudara. Kayak jatuh cinta sama cowok. Aduh, Tuhan Yesus tolong Tuhan. Saya bilang, ayo kita berdoa Bu. Ini kesempatan anak ibu untuk bertobat sungguh-sungguh. Anaknya perempuan. Jadi dia suaminya tuh kegaet sama cowok. Jadi homo, saudara. Sekarang kembali ya, zaman sekarang nih, nanti LGBT itu dilegalkan di seluruh dunia. Mungkin beberapa bagian sudah ya legal. Indonesia belum karena norma-norma kita masih kuat agamanya ya. Tapi nanti dipaksa untuk menerima. Bahkan pendeta-pendeta dimasukkan penjara karena tidak mau memberkati pasangan-pasangan homo lesbi. Ngeri loh saudara, itu kembali ke zaman Lot, Sodom dan Gomora. Ngeri ya. Jadi saudara, ayo, kita ini bukan di zaman yang enak. Kita ini bukan di zaman yang serba senang, nanti berkat mengalir berkat. Saya bukan anti berkat, saya juga terima berkat ya, seimbang rohani dan jasmani. Tetapi kita harus percaya bahwa pengharapan kita ini bukan di bumi loh. Ya, dia kumpulkan banyak-banyak, nanti akan kita tinggalkan. Ada pujian apa? Ku tak membawa apapun juga. Orang serakah ngumpulin, nimbun tabungannya sampai ada nenek-nenek 84 miliar. Ternyata di bank raib gak ada isinya. 84 miliar dia kumpulin. 84 miliar banyak gak? Saudara siapa yang punya 1 miliar di sini? Angkat tangan. Gak ada. Tapi ini nenek-nenek udah ngumpulin mungkin dari masa mudanya sampai tua 84 tahun. Itu jadi berita, saudara. Waduh, ya. Apa yang dikumpulkan, apa yang disimpan, apa yang dapat dengan susah payah, ditabung deposit, lenyap dalam sekejap. Bank mau tanggung jawab? Enggak, bank dia juga nggak mau tanggung jawab, saudara. Mau buat apa lagi? Ya, jadi saudara kita harus, ayo mata roh kita mengarah ke kekekalan, ke tubuh kemuliaan. Suatu hari kita akan kelak ke sana, akan ke Tuhan, ke surga. Jadi sementara saudara yang mengalami masalah, penderitaan itu latihan. Siapa di sini yang nggak ada masalah? Bu Maria doain supaya banyak masalah. Kenapa? Itu dengan masalah kita kuat. Dengan masalah kita diproses. Tadinya sombong jadi rendah hati. Tadinya masih gua bisa, gua tanpa suami juga gua bisa kerja. Gua nggak dikasih gaji dari suami juga gua bisa dapat duit. Sombong. Akhirnya Tuhan hajar, Tuhan pukul. Ya. Banyak kesombongan apalagi saudara. Akhirnya Tuhan izinkan sakit penyakit datang. Ya, banyak sekali proses-proses lewat masalah. Makanya kita jangan anti masalah. Terima, lalui dan berkemenangan. Selesaikan bersama Tuhan. Kadang masalah ada selesainya nggak di bumi ini. Ada yang enggak loh. Saya pernah besuk satu orang ya. Dia teman saya perempuan. Dia punya suami, punya anak. Punya adik, bukan anak. Dia punya adik. Adiknya itu lumpuh dari bayi. Gak bisa jalan, gak bisa ngomong, gak bisa ngapa-ngapain, lumpuh. Jadi karena dia lumpuh, gak pernah jalan, otot-ototnya, kakinya tuh gak pernah digerakkan. Jadi kurus.
sampai kayak tengkorak. Saudara tahu tengkorak ya? Itu tulang pembalut kulit. Saya lihat, saya ke kamarnya. Dia udah umur sampai berapa belas tahun, dia udah menstruasi juga, diurusin, kasih pampers, kasih softtek. Cewek. Kalau jemur diangkat, digotong, dijemur. Karena kulitnya putih banget kayak kapas, jarang keluar, jarang kena matahari. Di kamar diurusin, disuapin, di apa. Saya bilang, Tuhan, kok bisa begini ya? Kita doakan tuh kesembuhan, tapi ada kalanya doa pun gak ada solusi. Belum tentu setiap doa kesembuhan sembuh. Tetapi yang penting iman teman saya dan suaminya ditaruh di anak ini, ya, sehingga dia nanti suatu hari sembuh di sorga, bukan di bumi. Jadi kita doakan, itu yang terpenting. Saudara tahu ada satu hamba Tuhan namanya siapa tuh yang nyanyi sama Jason, Yesus Setia. Dia punya sakit kanker otak loh, ya. Tapi dia tetap melayani on fire, sehingga adalah pujian ini, Yesus Setia. Yuk kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini ya. Meskipun Tuhan tak menolongku. Nah, ya, pujian ini saudara kata-katanya bisa diresapi. Jadi saudara ingat, sekalipun Tuhan gak menolong, sekalipun sakitku gak sembuh, sekalipun ekonomiku belum pulih, sekalipun kegoncangan dalam keluarga terjadi, tapi katakan, tetap Yesus setia. Haleluya. Syakarabata korbo syekirere. Horabaya syekirere. Labata suruh syekirere. Tandanya diambil meski. Jangan terlalu tinggi, rendah dikit. Ya udah cukup ya, oke. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya, memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan berkali-kali ya, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau buatkan dalam masa sakit Engkau ada, Yesus setia.
Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lelah, tetap memilih untuk percaya padamu jalan hidupku. Katakan berkali-kali, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit berkawana. Yesus setia, berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit berkawana. Yesus setia, katakan berkali-kali berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit berkawana. Yesus setia, katakan berkali-kali berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan dalam rasa sakit berkawana. Yesus setia, kita sebadia. Orang kaya sekelele, kuatkan lagi Tuhan. Saudara yang punya masalah saat ini, saudara pejamkan mata semuanya. Hanya taruh tanganmu di dada dan berkata secara pribadi, lepas pribadi, ini aku Tuhan. Aku punya masalah pergumulan, Engkau yang tahu. Dan Engkau yang mengerti setiap bahasa, tetesan air mata. Sehingga air mata kami menjadi air yang mengalir, membasahi setiap tanah hati kami yang keras menjadi lembut. Dan ada aliran-aliran kehidupan yang mengalir dari tahta surga, mengalir setiap pada kami semua. Bila kami boleh dikuatkan lagi. Dan saudara berkata, ini aku Tuhan, kuatkan lagi. Aku tahu Engkau tetap setia, akan selalu menolong, menopang, menguatkan. Sekalipun belum melihat ada jalan keluar, belum melihat anugerah pertolongan, tapi pengharapan kami seperti Saul yang jauh kami
ditaruh sampai di belakang tabir tahta kudus-Mu. Disertai kekal pembebasan dalam tubuh jasmani tubuh dosa ini. Semua makhluk mengeluh, semua makhluk merasakan sakit bersalin. Dan bumi ini juga Tuhan, ada gejolak, ada goncangan demi goncangan, baik di dalam ekonomi, politik, keluarga demi keluarga, baik dalam pelayanan, baik dalam usaha pekerjaan, bisnis maupun keluarga demi keluarga, ada goncangan demi goncangan. Tapi kami tahu Tuhan, Kau berjanji pada saat kami tinggal di dalam hadirat-Mu, tinggal di dalam kerajaan Tuhan yang tidak tergoncangkan. Kami tetap tenang berdiri. Kami seperti Raja Wali yang tetap terbang di tengah badai. Dan kami tahu Tuhan, Engkaulah penolong kami, Engkaulah juru selamat kami. Dan kekuatan kami bukan kami lagi. Ampuni kesombongan kami. Ampuni Tuhan, mungkin kami mengandalkan manusia. Ampuni, mungkin kami mengandalkan kekuatan kami sendiri, mengandalkan kepandaian kami, mengandalkan keuangan harta kami. Dan bukan semua itu tidak ada solusinya Tuhan. Biarlah Tuhan kami belajar untuk mengandalkan Tuhan sepenuhnya, untuk berharap kepada Tuhan seutuhnya. Dan kami lebih sungguh-sungguh lagi mengenal Engkau Tuhan, kepada siapa kami berharap dan percaya. Dan mulai hari ini kami berjanji Bapa untuk mempunyai saat teduh pribadi, untuk membaca surat cinta Tuhan, yaitu firman-Mu, Alkitab yang sering kami abaikan. Kami lebih lagi Tuhan berdoa dan menyembah-Mu Bapa, sehingga kami tahu Tuhan, ada roh Allah dalam kami, ada Tuhan dalam hidup kami, dan kami tidak dibiarkan sendiri. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah selesai berbicara. Setiap doa-doa untuk gereja di tempat ini semakin maju, berkembang, dewasa, dan juga bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Berkati hamba-Mu, suami istri, pekerja semuanya, jemaat semuanya, bahkan pelayan-pelayan musik semua Bapa. Biarlah terus gereja ini menjadi satu wadah untuk menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan lagi, dan juga banyak orang datang Tuhan untuk menyembah di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan amin. Saya serah. Menyala-nyala dan layani